Kalau kita lihat lo ke hal-hal yang lebih penting, misalnya kayak mau sampai kapan kayak gitu. Misalnya kalau lo ada klien bisnis, lo grogi, lo jadi galak ke dia, bisa nggak? Gue pernah lihat artikel, katanya orang lebih sukses kalau IQ-nya lebih tinggi. Yeah. Kita nggak bisa ngejudge bahwa orang yang akhirnya mengurung diri pasti IQ lebih rendah, belum tentu. Tapi secara long term, Bisa. it can be impact. Konflik yang lo nggak hadapi sih menurut gue. Iya, kembali. iya. Tapi Tapi lanjut. enggak juga sih kalau lu bilang itu nutupin masalah. Karena akhirnya kalau misalkan lu dengan tadi ngerasa ada lu insecure ketemu orang, terus lu jadi intimidasi satu poin. Tapi kalau misalkan dia yang takut ketemu orang terus dia nutupin diri, itu juga dia kabur kan? Iya sih, tapi maksudnya kalau kita lihat lo ke hal-hal yang lebih penting, misalnya kayak mau sampai kapan kayak gitu. Misalnya kalau lo ada klien bisnis, lo grogi, lo jadi galak ke dia, bisa nggak memperburuk situasi? Iya kan? Oke, pertanyaan lebih tepat adalah pasti untuk mulai insecure, actionnya macam-macam. Pertanyaan adalah yang kapan itu buruk? Iya. Ya itu kan. Iya. Kayak bener Hendra tadi, kayak bisa aja dia galak, tapi bisa juga kalau dia stay di kamar gitu kan, sama aja gitu. Tapi Iya. kayak mana yang lebih buruk apa kita nggak pernah tahu gitu. How buat the matrix gitu lah istilahnya, buat lu tahu action lu untuk ngalamin insecure ini buruk lo buat lu. Tapi ada juga cara yang baik gitu istilahnya, untuk insecure lu kan. Pasti. Kayak sendiri kamar kadang baik loh. Kayak daripada lu stres, daripada lu apa, gue sendiri kamar aja lah. Itu hal baik kadang. Tapi kadang kalau itu terlalu berlebihan juga buruk gitu. Jadi matriksnya apa sebenarnya gitu. Gak ada standar pasti sih. Iya, Banding itu sama makanya absolut orang kan itu sebenarnya. beda-beda gitu sih. Cuman Nah, itu. apa ya? Gue Ya ngerasa kadang tuh jadi bingung gitu loh. Kayak yang tadi lo jelasin tuh jadi kayak di tengah-tengah antara, duh, gue insecure nih gitu ya misalnya. Tapi tadi gue sempat berpikir ya udah berarti batasannya adalah ketika lu tidak menyakiti orang lain misalnya ya. Ketika lu tidak insecure lu itu cara lu menutupi insecurities lu, tameng lu itu tidak menyakiti orang lain. Tapi di satu sisi gue jadi mikir lagi, ketika lu sendirian di kamar, ketika lu kayak mengunci diri, lu nggak mau keluar, lu nggak mau ketemu orang, itu kan juga kadang lu jadi menyakiti diri lu sendiri kan. Nah, Erdian Nyakitin semua. bingung gitu kayak Semuanya lu sakit. kayak balik lagi kayak kata dia, buah si malakama gitu, kayak maksudnya lu maju mundur kena gitu. Erdian gue jadi bingung lagi gitu kayak ya udah kalau kayak gitu gue harus ngapain gitu kayak Nyakitin diri sendiri di sini maksudnya kayak in a way ketika lu ngurung diri lu bukan berarti lu pasti sakit ya, cuma maksudnya Oh, iya. mungkin lu nggak berkembang Iya. in a way enggak in the meantime lu ngurung diri lu artinya secara emosional lu tuh lu biasanya Nyakitin bisa diri lu menyakiti sendiri. enggak juga, Iya. kadang-kadang juga dengan lu mengurung diri lu kadang-kadang lu ngerasa lebih nyaman juga kan dengan lu and you alone, you and you alone. Cuma memang kalau mungkin kelamaan bisa gila kali ya kan Iya. ketemu orang gitu. Depresi gitu, gitu. stres karena gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, gue cuma bisa sendirian di sini dan segala macam. nggak ngobrol Nggak dan ngobrol. lain-lain. Nah tapi mungkin kalau ngomongin soal matrix tadi ya, it's hard to tell sih kan, setiap orang pasti beda-beda dan kalau kita ngomong A yang benar, ada orang yang ngerasa lebih benar B gitu. Kalau gue bilang B lebih benar, mungkin ada C, ada pilihan lain. Gitu. Jadi matrixnya agak sulit. Tapi kalau menurut gue agak setuju bahwa gue agak sedikit membebaskan standar gue cuma satu kalau gue ya. Lu tetap berkembang in a way, lu tetap mau belajar gitu. Jadi jangan nyakitin diri sendiri. Iya, jangan Lu nyakitin kayak diri gitu sih. sendiri. Pertama jangan nyakitin diri sendiri, dan kedua jangan nyakitin orang lain. Tapi gue cukup percaya bahwa orang selalu punya hati nurani untuk tidak nyakitin orang lain. Tapi orang lebih kecil hati nuraninya untuk tidak menyakiti diri sendiri, karena dia ngerasa kayak kalau gue nyakitin diri sendiri gue nggak masalah kok. Kayak apa ya? Menurut gue susahnya tuh karena kayak gini. Dari satu action itu belum tentu hasilnya langsung kelihatan. Iya. Lama Itu prosesnya. sangat Iya, bertumpuk karena jadi itu kenapa kita nggak bisa bilang absolut karena terlalu banyak faktor yang menumpuk yang jadi kita nggak bisa lihat kalau kita langsung ingin jalurnya pasti langsung gini. Itu jadi makanya sulit. Makanya gue bilang ini sebenarnya yang tadi orang bilang masalahnya kecil, tapi menurut gue sangat-sangat berdampak ke depannya karena itu ketumpuk yang bisa membuat orang salah jalur gitu gue bilangnya. Iya, benar. Ya menurut gua, at the end kalau ngomongin soal personal setiap orang ya untuk ngadepin insecure, menurut gua setiap orang punya cara masing-masing. In a way yang penting kan tadi, lu mau berkembang apa enggak? Selama lu masih mau bertumbuh, lu masih mau kayak apa ya, membuka diri untuk kayak, oke deh gue coba deh, gitu sesekali. Tapi gua nggak bisa sering-sering, which okay. Nah, menurut gua udah gitu, maksud gua final di situ gitu, kayaknya jawabannya gitu untuk maksudnya untuk orang-orang yang ngalamin insecurities.
apa yang harus dia lakuin. Menurut gue ya udah itu aja sampai situ. Tapi kan jadi pertanyaan berikutnya menurut gue yang sangat lebih penting lagi adalah kita sebagai orang yang di luar yang apa ya, as a friend for them gitu. Gimana gitu menurut gue. Kan kita semua orang-orang yang pasti punya insecurities menurut gue ya. Jadi menurut gue kayaknya kalau untuk hadapin masing-masing diri masing-masing, menurut gue setiap orang punya cara masing-masing. Tapi sekarang kita sebagai orang yang di luar nih, enggak, orang-orang beda-beda. Cuma maksudnya kayak mereka juga pasti hadapin orang yang insecure. Kadang-kadang kita gak bisa menghargai insecure orang. Iya. Itu yang gue rasain. Ini jadiin jokes bahkan, ada yang jadiin jokes, ada yang bahkan lo kenapa sih gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Lu meremehkan. Kalau kayak gitu menurut gua kenapa sekarang nggak cuma pengukuran kehebatan manusia itu cuma IQ, ada EQ kan bahkan. Ini menurut gua itu EQ sangat berpengaruh sih. Kenapa sih gue dari dulu masih rada rancu IQ, EQ. IQ itu kan intelligence. Kalau E itu emotional. Jadi cara buat ngelihat kayak apa ya? Empati. Iya, empati. Lu bisa berempati nggak sama orang, lu bisa. Gue pernah lihat artikel, katanya orang lebih sukses kalau IQ-nya lebih tinggi. Iya. Dia bandingin IQ nih. Bener-bener. Bandingin IQ banyak orang, terus dibanding kesuksesan itu sangat-sangat, kalau pakai scatter chart itu benar-benar tersebar. Tapi kalau IQ biasanya orang-orang yang sukses biasanya IQ-nya tinggi. Gitu. Tapi bukan berarti yang Bukan berarti itu yang rendah ini ya. Enggak juga. Tapi menurut gue IQ sama EQ itu beda ya, Pak. Kalau IQ itu something yang deep down in yourself. Tapi kalau IQ itu kalau kata orang bisa dilatih. Jadi kalau misalkan lu sebelum tes IQ lu belajar dulu, biasanya IQ lu bisa tinggi tuh. Tapi kalau lu mau cek yang benar-benar natural, lu jangan belajar gitu kan tes IQ. Cuman kalau lu sebelumnya ada yang belajar dan nggak belajar, mungkin yang memang IQ-nya beneran tinggi bisa serata setara gitu. Kayak masuk kuliah lah. Ya, orang juga demi masuk kuliah kesayangan kan juga beli belajar. buku Belajar. Ya wis gak bisa di kuliah kita. Balik lagi. Kayak ngomongin IQ tadi katanya kan lebih sulit, maksudnya bukan berarti nggak bisa dipelajarin, tapi lebih sulit kan. Nah, balik lagi ke yang tadi insecure, kan ngomongin insecure artinya EQ-nya kayak terganggu atau lebih gimana gitu lah karena masalah empati atau emosi tadi. Oh, bukan. Maksud gua kalau itu buat teman. Jadi kayak jangan dibecandain itu masalah EQ. Jadi kayak kalau lu tahu temen lu lagi gimana, itu menurut gua sih tergantung dengan kita sebagai teman itu bisa lihat dia orangnya itu kayak gimana buat kita kasih pendapat kita kayak gimana. Ada orang yang kita dari sini pasti banyak yang tahu kan personality test itu aja bahkan ada 16 ya kan, ada 16 yang which is menurut gua lebih banyak lagi gitu kan. Pasti itu mereka mempunyai cara-cara masukan-masukan yang buat orang-orang itu yang beda-beda. Kayak misalnya dari sini kita udah beda-beda. Urian kayak gimana? Coba. Kalau mau menerima masukan kayak gimana? Kalau menerima masukan, gua nanti begini. Mending lu nggak usah filter, lu ngomongin ke gua apa pendapat lu, nanti gua filter sendiri. Gitu. Jadi kayak gua nggak masalah. Gua orangnya ditabuk dulu baru sadar kayak gitu. Tapi kalau lu tabukannya salah juga gua nggak dengerin lu gitu. Kalau susah kan keluar. Iya. Kalau gua beda. Kalau gua kayak lu harus serius ke gua. Nggak usah kasar, tapi lu serius ngomongnya ke gua, lu jelasin salahnya di mana dan gua dengerin. Tapi itu maksudnya gua nangkepnya artinya dengan lu kayak misalnya tadi kayak yang tadi ya, contoh tadi lu insecurities, lu takut ketemu orang. Kalau misalkan lu jawabannya adalah ngurung diri sampai akhirnya kayak dalam tanda kutip menyakiti diri sendiri, tapi kayak bukan menyakiti yang sikat-sikat apa gimana ya, cuman kayak menyakiti dirinya ya lu jadi nggak berkembang atau apa. Dan atau nggak pilihan lainnya lu jadi kayak mengintimidasi gitu, itu berarti IQ-nya lebih rendah gak? Maksudnya ini memvalidasi gak kalau IQ-nya lebih rendah dibanding dengan orang yang misalkan milih, oke, gue introvert, gue takut ketemu orang, tapi gue akhirnya nggak mengurung diri sendiri, tapi dia akhirnya tetap mau belajar gitu tadi kata Rivel. Tapi itu membuktikan nggak itu lebih tinggi? Tapi menurut gue nggak bisa membuktikan bahwa IQ orang tersebut lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi mungkin bisa efek secara long term ke IQ dia. Kenapa? Karena menurut gue gini. Ketika lu udah lama tidak berkomunikasi sama orang, ketika lu udah lama gak ada hubungan sama siapapun, biasanya lu akan lebih sulit mengerti. Kayak misalnya gue udah lama nggak denger curhatan orang, gue akan lebih sulit untuk berinteraksi caranya nih, gue caranya untuk ngomong nih ketika dia gini gimana. Gitu, lu pernah nggak ngerasa gitu kayak udah lama banget tinggal ada yang curhat, terus tiba-tiba ada yang curhat, pas lagi ada yang curhat lu kayak gue harus ngomong apa ya, perasaan dulu gue jago nih coba-coba begini gitu. Jadi
kemungkinan kita nggak bisa ngejudge bahwa orangnya akhirnya mengurung diri pasti IQ lebih rendah, belum tentu. Tapi secara long term Bisa. it can be affected gitu. Jadi nggak bisa diukur dari situ. Nggak bisa. Kalau Nggak bisa langsung ya pas dia mengurung diri langsung IQ-nya rendah. Nggak juga, nggak bisa gitu. Nggak bisa Tapi ya gitu. menurut gue ya, mengurung di kamar tuh bukan jawabannya salah. kan Iya. Makanya gue kayak ngerasa kayak ini Konteksnya kenapa kayak beda. menyalahkan gue. Iya. Wah, saya gue orangnya kayak, Konteksnya ya kalau gue orangnya ketemu temen, tapi gue emang gak deket banget, gue gak mau sama sekali gitu loh. Ya, gue juga Jujur gitu. aja gitu loh, kayak apakah itu berarti gue menyakiti diri sendiri? Gak juga, Nggak gue juga, justru iya. healing aja. Kok gue pergi, gue mau menyakiti diri gitu loh istilahnya. Iya, Nah, kalau gue sih memang mikirnya bukan salah sih, lebih ke perbandingan antara orang yang introvert tadi pilih dua pilihan antara ngurung diri atau enggak ya udah dia berusaha mendekatkan dirinya sama orang lain, tapi caranya kan yang tadi kata orang nggak langsung lu tiba-tiba langsung berani interaksi gitu, tapi pelan-pelan. Jadi kayak dari dalam dirinya sendiri punya kesadaran untuk mau berkembang. Jadi kayak pilihan yang tadi lu bilang itu bukan salah sih, kayak dibandingkan sama pilihan itu kayaknya better yang itu gitu ya, daripada dia harus diem sendiri di kamar. Atau enggak juga? Enggak juga. Enggak juga, bisa ngomong gitu. Bahaya. Oke. Ini menarik tuh jadi. tapi kayak gini loh, balik lagi nggak ada yang absolut. Iya, Gitu. iya, Ini iya, faktornya tuh terlalu banyak sampai kita nggak bisa debatin cara mana yang paling Kalau gue gini, mungkin unpopular opinion ya soal Iya, tentang kayak nyakitin orang atau nyakitin diri sendiri. Iya. Gue yang penting lu jangan nyakitin diri sendiri. Kalau lu istilahnya terlalu ramah, misalkan lu lu memilih untuk diem di kamar, tapi sebenarnya lu tahu itu nyakitin diri lu, mending lu keluar. Tapi kalau lu tahu dengan diem di rumah itu bagus banget lu, mending lu diem di rumah. Iya. Gitu loh. Kalau kayak gitu Jangan artinya apa siksa orang lain gitu. Nah, bisa ya. Itu kalau Iya, gue ya. iya. Unpopular opinion gue. Kayak intinya Iya, do iya, something iya. kayak yang emang sehat untuk lo, Iya. emang bagus buat lo gitu. Oh, ini menarik menurut gua karena mari kita perhalus. Iya. Perhalus ya. Iya. Kalau lu mau membantu orang lain, lu harus sudah mencintai diri lu sendiri Ah, dulu, iya. gitu. Ya, itu Itu harusnya, gitu. maksudnya tapi menarik di sini salah satunya adalah menurut gua ada yang pikirannya mungkin nggak kayak Urian. Jadi bisa Iya. jadi Oh, orang pasti. Iya. bahkan yang bisa kayak ya udah gua bakal mencintai orang lain, jadi gua lebih baik tidak menyakiti orang lain dan gua menyakiti diri sendiri. Nah,